Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya salam kebajikan. untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Juniarti dengan NPM A1A 023040. Saya Revina Anggraini dengan NPM A1A 023051. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Bengkulu. Jadi, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester kami dalam mata kuliah TIK untuk guru bahasa Indonesia Dengan dosen pengampu Dr. Nurmanzah MPD. Pantun? Membeli buku di toko pustaka, dibaca perlahan di bawah pohon jati. Mari menyusun argumen yang terbuka, berlandaskan logika, jujur di hati. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memahami teks argumentasi lebih jauh, apa pentingnya teks argumentasi dalam pendidikan? Jadi keterampilan menulis argumentasi bukan sekedar menyusun kata, melainkan arsitektur pemikiran yang kritis. Dalam dunia akademik khususnya, kemampuan ini memungkinkan penulis untuk menyampaikan pendapat secara logis, didukung bukti yang valid, guna mempengaruhi opini publik secara intelektual. Menurut Kraft tahun 2020, teks argumentasi menekankan pada aspek retoris untuk meyakinkan pembaca agar dapat menerima kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran yang logis. Kemudian menurut Nursisto tahun 2021, teks argumentasi adalah teks yang menitik beratkan pada upaya memberi alasan yang kuat dan relevan untuk memperkuat opini agar dipercaya oleh orang lain atau pembaca. Jadi kesimpulannya, teks argumentasi adalah teks yang berisikan upaya membuktikan kebenaran suatu pendapat melalui data dan fakta yang objektif. Kemudian, apa saja struktur-struktur dari teks argumentasi? Yang pertama, ada struktur pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan bagian pembuka yang berisi pengenalan topik, latar belakang isu yang sedang berkembang, serta pernyataan posisi atau tesis penulis untuk menarik minat pembaca sekaligus memberikan konteks masalah. Kemudian struktur yang kedua, yaitu tubuh argumen atau bisa kita sebut dengan isi. Struktur ini merupakan inti dari teks yang berisi serangkaian alasan logis, data statistik, fakta pendukung, serta analisis mendalam untuk membuktikan kebenaran posisi penulis dan mematahkan argumen tandingan. Dan struktur yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah kesimpulan dan ringkasan. Pada struktur ini, penegasan kembali posisi penulis setelah melalui pembuktian. Jadi bagian ini merangkum poin-poin utama secara padat dan seringkali diakhiri dengan rekomendasi atau ajakan bertindak, call to action. Menurut pendapat para ahli, argumen yang kuat dibangun di atas struktur logis yang koheren. Klasifikasi informasi harus mengikuti alur deduktif atau induktif agar pembaca dapat mengikuti arsitektur pemikiran penulis secara sistematis. Kemudian, kita masuk ke bagian jenis-jenis teks argumentasi. Ada beberapa macam klasifikasi teks argumentasi. Yang pertama ada argumentasi persuasi. Argumentasi persuasi merupakan teks yang berfokus pada upaya meyakinkan pembaca dengan memadukan unsur emosi dan logika untuk mengubah sudut pandang atau perilaku audiens secara halus. Kemudian yang kedua, ada unsur argumentasi logika. Menitik beratkan pada penalaran murni, hubungan sebab akibat, dan bukti empiris yang disusun secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang objektif. Kemudian yang ketiga ada argumentasi kesaksian. Argumentasi ini mengandalkan otoritas tokoh, testimoni ahli, atau data dari pihak ketiga yang kompeten untuk memperkuat klaim yang diajukan oleh penulis. Kemudian ada argumentasi analisis. Bekerja dengan cara menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk diteliti keterkaitannya satu sama lain secara mendalam. Setelah itu ada ciri kebahasaan teks argumentasi. Jadi, ada beberapa macam ciri kebahasaan teks argumentasi. Yang pertama ada kata kerja mental.
kata kerja yang menunjukkan aktivitas pikiran atau perasaan subjek terhadap sesuatu. Contohnya, ada argumen penulis berpendapat bahwa penggunaan plastik sekali pakai harus segera dikurangi. Kemudian yang kedua ada hubungan kausalitas. Merupakan konjungsi yang menghubungkan sebab akibat untuk memperkuat struktur logika argumen. Contohnya, sampah plastik menumpuk di laut. Oleh karena itu, ekosistem terumbu karang terancam punah. Yang ketiga, ada kalimat retoris. Merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Digunakan untuk menggugah pemikiran pembaca. Contohnya, pada pernyataan, masyarakat harus bertindak secara serentak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah mempelajari tentang struktur teks argumentasi, di sini saya akan membahas mengenai teknik menulis teks argumentasi. Yang pertama yaitu teknik persuasi, menitik beratkan pada penggunaan otoritas atau kredibilitas penulis untuk meyakinkan pembaca. Teknik ini berfokus pada pemanfaatan bukti empiris yang kuat, penyampaian argumen dengan nada yang berwibawa. Selain itu, untuk membangun kepercayaan melalui logika yang konsisten. Tambanian. Teknik yang kedua itu teknik identifikasi. Teknik ini merujuk pada strategi untuk menciptakan kesamaan pandangan antara penulis dan pembaca. Tujuannya adalah untuk menetapkan titikmu common ground. Yang kedua yaitu mengurangi resistensi pembaca terhadap argumen baru. Dan yang ketiga itu untuk menghubungkan nilai-nilai pembaca dengan tujuan yang ditulisnya. Teknik yang ketiga yaitu teknik kompensasi. Teknik ini yaitu teknik atau metode untuk mengakui kelemahan atau kontra argumen namun memberikan solusi penyeimbangan. Penyeimbangan itu meliputi mengakui keterbatasan argumen secara jujur. Selanjutnya itu adalah menunjukkan kekuatan utama yang menutupi kelemahan tersebut. Selain itu, terdapat mempertahankan integritas intelektual penulis. Masuk ke tahap langkah-langkah dalam menulis argumentasi. Dalam langkah menulis, yang pertama itu harus menentukan topik dan tujuan. Topik apa yang akan kita tentukan dalam menulis sebuah argumentasi, yaitu memilih isu yang kontroversial atau diperdebatkan di masyarakat, serta menetapkan sasaran argumen agar lebih terfokus. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan dan fakta atau collecting. Dalam mengumpulkan bahan dan fakta, hal yang harus dicari itu data pendukung, baik itu statistik, testimoni ahli, atau hasil riset yang kredibel untuk memperkuat posisi argumentasi. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka karangan. Setelah menentukan topik dan mencari data, maka kita menyusun karangan, mengatur alur logika mulai dari pendahuluan, yaitu tesis, tubuh argumen atau pro atau kontra, hingga simpulan yang kuat. Yang tahap selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah paragraf. Menyusun kalimat menjadi paragraf yang kohesif dan koheren, memastikan transisi antara ide mengalir secara logis. Tahap yang terakhir dalam menulis yaitu penyuntingan dan revisi. Penyuntingan itu adalah proses dalam mengedit tulisan yang sudah kita buat sebelum dipublikasikan. Adapun contoh dari teks argumentasi sekalian analisis struktur teksnya. Judulnya itu adalah pentingnya literasi digital di era AI. Paragraf pertama itu merupakan pernyataan tesis. Mengapa? Karena menceritakan bahasanya perkembangan kecerdasan buatan AI yang masih menuntut setiap individu untuk memiliki literasi digital yang mumpuni. Tanpa pemahaman kritis, teknologi ini justru dapat menjadi ancaman bagi integritas informasi dan kemandirian berpikir manusia. Paragraf kedua masuk argumen utama. Pertama, AI mempermudah penyebaran informasi yang sangat meyakinkan. Melalui deepfake dan manipulasi teks, literasi digital berfungsi sebagai filter untuk memverifikasi kebenaran sebelum mengonsumsi atau menyebarkan data. Kedua, ketergantungan berlebihan pada alat AI tanpa pemahaman konsep dapat menumpulkan kemampuan kognitif dan kreativitas. Mahasiswa harus mampu menggunakan AI sebagai asisten, bukan pengganti proses berpikir.
Selanjutnya, struktur yang ketiga itu ada penegasan ulang, yaitu paragraf. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi sekedar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi wajib di era modern agar manusia tetap memegang kendali atas teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Fungsi dari teksis itu yaitu untuk mengenalkan topik utama dan menyampaikan posisi penulis terhadap isu AI atau AI secara tegas di awal paragraf. Kualitas argumen atau yang terdapat dari paragraf 2 dan ketiga itu meyakinkan data logis diinformasikan dan koneksi yang mendukung tesis menggunakan kata transisi seperti pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu struktur strategi penutup, yaitu untuk menerangkan kembali poin-poin utama dengan kalimat persuasif yang memberikan solusi atau seruan untuk bertindak CTA. Menyajikan data logis, disinformasi, dan kognisi yang mendukung tesis menggunakan kata transisi seperti pertama dan kedua. Dari beberapa materi yang setelah kami paparkan, di sini saya akan menyampaikan mengenai sedikit materi tentang menulis teks argumentasi. Jadi, menulis teks argumentasi bukanlah sekedar menyusun kalimat, melainkan sebuah proses berpikir kritis. Setiap argumen yang dibangun merupakan refleksi dari kedalaman analisis dan ketajaman logika penulis dalam merespon isu-isu kontemporer. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, harapan kami agar audiens ataupun penonton tidak hanya memahami struktur teori, namun mampu menyusun argumen itu secara logis, etis, dan tentunya berbasis data. Jadi, dari materi yang telah kami berikan, semoga keterampilan ini menjadi bekal intelektual dalam dunia akademik maupun dunia profesional. Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak sejukkan hati. Cukup sudah materi kami sampaikan, semoga argumen kuat membekas di hati. Terima kasih atas perhatian Anda selama pemaparan materi menulis teks argumentasi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berdiskusi berbagai pandangan atau mengklarifikasi konsep-konsep yang telah kita bahas bersama. Silakan tulis pandangan Anda melalui kolom komentar di bawah ini. Bye. Jangan lupa Subscribe, share, dan like serta komen. Ya, Ya, bye. bye.